Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami pada pagi hari ini berterima kasih, bersyukur karena Tuhan membangunkan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami mulai aktivitas kami. Tuhan kiranya yang menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan mengambil renungan dari 1 Tawarik 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Namun saya akan membacakan dari ayat 8 sampai ayat 11 saja. Tema hari ini akan saya berikan judul Pemulihan Hidup yang Berantakan. Saya akan bacakan dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Saharai mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Bara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkem, Yeus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim, ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Perjalanan hidup kadang membingungkan. Pada titik tertentu hidup bisa menjadi begitu berantakan, bahkan bertolak belakang dengan prediksi atau cita-cita kita. Walau demikian, orang percaya akan mempercayakan hidupnya dalam tangan Allah. Pada perikop ini kita melihat kelompok-kelompok suku Benyamin yang tinggal di berbagai kota disebutkan di dalam perikop ini. Pertama di Geba. Penyebutan Geba itu menunjukkan bahwa daerah ini tetap menjadi milik mereka sesudah pembuangan. Kedua di Moab. Ono, Lot, dan Gad. Dengan disebutkannya keempat kota ini ditunjukkan bahwa tempat itu merupakan milik suku Benyamin. Dan yang ketiga di Yerusalem. Banyak orang dari suku Benyamin yang kembali ke kota itu diharapkan memiliki peran besar dalam pemulihan umat Allah. Penyebutan para leluhur suku Benyamin yang memiliki nama besar ini memiliki maksud agar suku Benyamin dihormati. Sekalipun demikian, dalam daftar keturunan Benyamin terdapat kisah tentang Saharaim. Ia melakukan poligami, mendapat 2 anak, menceraikan istri-istrinya, lalu menikah lagi dan mendapat 7 anak di tanah Moab yang kelak menjadi kepala puak dalam suku Benyamin. Kisah perceraian dan poligami terkadang dicatat di dalam Perjanjian Lama tanpa komentar yang bersifat kritis. Hal ini bukan hendak menunjukkan bahwa Allah tidak memandang serius hal itu. Jika kita melihat pada kitab suci, Allah membenci perceraian. Misalnya di Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kemudian lanjut ke ayat 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, tetapi dikatakan kalau Musa mengizinkan perceraian, itu karena ketegaran hati orang Israel. Itu bisa kita lihat sama-sama di Ulangan 24 ayat 1-4, dan juga dari perkataan Tuhan Yesus dari Matius 19 ayat yang ke-8. Sekalipun perceraian tercatat di dalam silsilah, apalagi tercatat di dalam Alkitab, bukan berarti Allah mengizinkannya. Sama seperti kalau misalnya perkataan setan tercatat di Alkitab, apakah berarti perkataan setan itu adalah kebenaran? Ya tentu saja bukan. Nah, ketika kita memandang perceraian yang terjadi, yang terkhususnya kalau misalnya kita lihat yang terjadi di keluarga Saharaim, Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya seperti terhadap suku Benyamin. Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa sekalipun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan seseorang, terdapat tujuan besar dalam pemeliharaan nasib suatu kaum. Sekalipun keretakan terjadi dalam keluarga Saharaim, keturunannya mendirikan kota Ono dan kota Lot beserta anak kotanya. Hancurnya kehidupan dalam sebuah keluarga tidak membuat Allah berhenti bekerja dalam menyatakan kedaulatannya. Tetapi hal ini bukan berarti kita itu lalu berkata, oh karena Tuhan memelihara saya maka kita boleh berbuat dosa sebebas-bebasnya. Bukan demikian.
Memang kita melihat bahwa Allah tetap memelihara suku Benyamin. Itu merupakan tindakan kedaulatan Allah secara komunal untuk memelihara satu suku. Tetapi untuk keselamatan individu, kita pun juga tidak bisa berkata bahwa orang tersebut akan masuk surga. Memang Alkitab tidak menyatakan secara jelas apakah Saharaim itu percaya kepada Tuhan atau tidak. Tetapi yang pasti, Alkitab mau menunjukkan bahwa Allah memelihara kehidupan satu suku, satu bangsa, satu komunitas kadang-kadang melalui dari kehidupan orang-orang yang kehidupannya berantakan. Namun yang bisa kita pelajari adalah tentu kita jangan menjadi orang yang hidupnya berantakan. Karena Matius 12 ayat 33 mengatakan, "Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Kalau seandainya kita mengatakan kita adalah orang-orang Kristen yang berarti murid-murid Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sepatutnya kita memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi inilah ajaibnya dan menakjubkannya Tuhan kita. Tuhan yang mau memakai orang-orang yang berantakan, yang hidupnya berantakan untuk memberkati satu komunitas. Masa akan Tuhan juga membiarkan kehidupan orang-orang anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya ditinggalkan begitu saja? Tentu Tuhan akan mengangkat orang-orang yang sedang terpuruk, yang sedang di dalam kesulitan, apalagi anak-anaknya yang begitu sungguh percaya kepadanya. Tentu Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, dan agar kiranya kami senantiasa tidak menjadi takabur ketika kami mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, tapi kami sungguh-sungguh berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.